Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun. Oke, Virgo. Kenapa ini terbalik ya? Oke, saya nggak membaca terbalik ya. Oke, Ace of Wands, ada Three of Swords, the Fool, dan juga ada Hermit. Wow, kenapa ada Three of Swords di sini? Ada yang sedih, sakit hati. Oh, ada sesuatu yang melukai hati kamu. Atau bisa jadi seseorang. Luka ini bisa jadi secara fisikal ya. Atau bisa jadi luka batin. Karena ini udah mau full moon. Tanggal 12 Februari 2025. Jadi kemungkinan bakalan ada aktivitas-aktivitas yang disruptif. Yang agak-agak sedikit chaos di lingkungan pekerjaan kamu. Kalau bukan, sebenarnya Virgo itu nggak terlalu kena dampaknya sih. Yang kena dampak itu terhadap fixed signs seperti Scorpio, Leo, Aquarius, dan juga Taurus. Nah, kamu kan Virgo ya, nggak terlalu kena dampaknya, tapi kamu bisa merasakan, mungkin kamu bisa merasakan situasi itu. Atau ada semacam bentuk emosional yang mengganggu kamu. Bisa jadi kamu jadi teringat akan perlakuan orang yang menyakiti hati kamu, perkataannya, atau bisa jadi situasi yang lagi dealing sama kamu ya, orang lain mungkin yang kacau, orang lain yang sakit, tapi kamu bisa merasakannya dan kamu sedih melihat situasi itu. Ada Ace of Wands. Untuk Ace of Wands-nya, sebenarnya ini adalah sosok yang kreatif untuk Ace of Wands. Dia ini tumbuh rasa antusias, semangatnya. Ini bagus ini. Ada kebahagiaan dan fokus pada diri sendiri. Sepertinya kamu ingin sekarang lebih fokus terhadap diri sendiri, karir, bagaimana caranya supaya income penghasilan kamu bertambah, atau mungkin bisnis yang kamu geluti itu semakin sukses, semakin berhasil. Kamu yang konten kreator semakin berjalan lancar semua ya. Untuk project-project kamu, kayaknya ada perubahan energi ini yang dari awalnya tadi ini di sini kamu sakit hati, sedih, dealing dengan situasi-situasi yang men-trigger kamu sedih, tetapi kamu kayak berubah ini. Kamu ingin, enggak, aku enggak mau dong berada di sini terus. Seperti ada energi Zen, saya lihat di sini. Energi Zen itu dia mampu menyeimbangkan emosi dan juga pikirannya ya. Dan bahkan dia mampu kayak mengkontrol respon perkataan dia terhadap energi eksternal, terhadap orang-orang di sekitar. Mungkin ada orang-orang di sekitar nanti yang perkataannya kacau, sikap perkataannya, sikapnya, tindakannya kacau, dia ngerjain pekerjaan kacau misalnya, tapi kamu di sini kayak bisa menyeimbangkan sikap antara perkataan dan juga respon, reaksi. Mungkin kamu lebih karena ini ya, karena Ace of Wands ini kamu lebih memilih untuk lebih fokus terhadap diri kamu sendiri. Ya, ada Hermit, ada self reflection, ada self mirroring. Kayak kamu di sini belajar dari pengalaman-pengalaman kamu, dari orang lain. Kayaknya banyak nih ya sedang kamu observasi untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak memberikan perkembangan atau pertumbuhan, kamu nggak mau fokus terhadap itu lagi. Kalaupun ada misalnya sebelum-sebelumnya ada orang ini mengambil manfaat keuntungan dari kamu, mungkin kamu akan belajar di sini untuk mengikhlaskannya ya. Walaupun di awal ini sangat berat, sakit banget, sakit. Susah untuk
melepaskan, seperti ada procrastination di sini. Masih mau teringat-ingat hal-hal yang menyakitkan itu, tapi kamu tahu itu nggak baik lagi. Kamu tahu itu udah nggak cocok lagi. Ini nggak berguna, ini nggak akan membangun aku menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi aku lebih bagus nih. Aku selalu berusaha untuk maju ke depan. Gimana supaya aku bisa fokus terhadap karirku, perkembangan karirku. Memang ini bukan sesuatu yang mudah ya, nggak cepat, nggak instan ini. Butuh proses. Oke. Saya klarifikasikan, atau bisa jadi yang sedih atau yang sakit hati ini bukan kamu, bisa jadi seseorang. Kayak ada yang sakit, kamu mungkin merasakan sakit itu juga, bisa kamu rasakan secara emosional. Di sana mungkin kamu akan hadir sebagai orang yang memberikan pencerahan atau memberikan saran, berusaha untuk membantu bila kamu dibutuhkan. Misalnya ada yang sakit ya, kamu nggak akan langsung panik di dalam ini menanganinya. Tapi saya nggak bisa menentukan juga ya 100% untuk semua Virgo. Karena di sini ada juga beberapa di antara kamu mungkin masih dealing dengan situasi emosional. Untuk kamu yang memiliki energi Jen seperti yang saya katakan tadi, mungkin kamu nggak akan panik. Hal pertama yang kamu lakukan adalah langsung bawa ke rumah sakit, kasih obat, atau mungkin kamu bantu dia istirahat misalnya. Dan kamu nggak terlalu terlalu kayak menguras tenaga, memaksakan sesuatu menjadi sesuai dengan kehendak kamu. Nggak panik, mungkin kamu nggak panik, atau mungkin awalnya kamu panik gitu ya, tapi kamu, oh nggak, aku harus tenang. Gimana dia bisa sembuh kalau aku sendiri nggak tenang gitu ya, contoh ini ya. Nah, pada akhirnya kamu akan memilih untuk mengobservasi. Oke, pelan-pelan kita lihat observasi dia sembuhnya pelan-pelan, apakah dia semakin membaik atau gimana gitu. Nah, yang sakit ini bisa jadi bukan sakit secara jasmani aja ya, bisa jadi ada orang yang mengalami trauma, mengalami keretakan rumah tangga, kehilangan pekerjaan, yang lagi sedih nih orang terdekat kamu misalnya, atau ini bisa jadi kamu sendiri. Secara pelan-pelan kamu mengobservasi diri kamu sendiri juga, apakah aku ini bakalan bisa nih keluar dari situasi keterikatan dengan energi toksik. Apakah aku pelan-pelan bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih fokus lagi untuk masa depanku? Semacam itu tuh di sini ya. Oke. Ace of Wands. Kadang saya kalau menjelaskan agak-agak ini ya, karena pesan itu banyak untuk menyatu-nyatukan itu, kudu berpikir keras untuk saya sebagai tarot reader juga. Mohon maaf kalau misalnya untuk teman-teman Virgo ada yang ngerasa kayak ini menjelaskan gimana sih gitu ya kan. Karena saya juga di sini menyatukan pesan-pesan yang muncul di sini ini banyak, dia berserakan. Nah, fungsi sebagai tarot reader itu adalah dia menyatukan pesan-pesan yang ada link-linknya, ada hubungannya. Mudah-mudahan teman-teman Virgo menonton dari awal hingga akhir ya, jangan sepotong-sepotong supaya enggak bingung. Oke, untuk Ace of Wands-nya. Untuk Ace of Wands, ada the Lovers, ada the Hierophant, ada Four of Pentacles. Ya, kamu sepertinya ada semacam koneksi nih dengan seseorang. Koneksi bisa jadi dengan lingkungan pekerjaan, tapi saya ngelihat ini lebih koneksi ini terhadap orang terdekat kamu. Bisa jadi pasangan. Ini bacaan karir, tapi nggak menutup kemungkinan kena untuk semua bidang ya. Oleh karena itu saya saranin untuk semua zodiak dicek aja untuk kedua versi bacaan saya.
untuk asmara dan juga karir. Bisa jadi dia vice versa, karir tapi cocok ke asmara gitu. Oke, untuk the lover ini koneksi antara kamu dengan orang terdekat, ada semacam eh, pernikahan. Bisa jadi ini merupakan tanggung jawab kamu terhadap hidup seseorang, terhadap masa depan, terhadap pekerjaan, bisnis yang kamu geluti, atau ada semacam tanggung jawab lain terhadap anak-anak, kebutuhan mereka, masa depan mereka, terhadap utang piutang. Karena ini berhubungan dengan sistem. Ada semacam sistem yang sedang berjalan di sini nih. Kayaknya harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Misalnya kalau kamu meminjam uang ke bank kan ada aturannya. Setiap tanggal sekian deadline-nya angsuran misalnya. Lewat dari tanggal itu maka akan ada misalnya telepon atau ada sanksinya. Um, Mungkin ada sedikit kekhawatiran di sini, seperti self defense, self protection. Mungkin ada semacam keraguan juga. Tampak seekor kucing di sana, dia melihat 4 makanan yang ada di hadapannya ya. Dia nggak lantas langsung memakan itu. Dia observasi dulu, kayak banyak yang dia pikirkan. Mungkin kalau aku makan ini beracun nggak? Mungkin begitu. Atau bermanfaat nggak untuk tubuhku kalau aku makan ini? Terus kalau aku makan ini, yang 4 ini udah habis dong. Sementara aku masih kenyang sekarang. Aku masih bisa menahan lapar. Nanti makan siangku apa? Semacam itu ya. Jadi kalau beberapa di antara kamu mungkin ada yang dealing juga dengan sumber finansial, masalah keuangan. Kamu punya dana misalnya, tapi semacam ada kekhawatiran untuk mengeluarkan dana ini menjadi modal usaha. Mungkin kamu ada niat untuk buat usaha, tapi kamu berpikir apakah ini cukup memadai, atau kalau aku buat ini usaha, otomatis aku nggak ada backup lagi, nggak ada tabungan lagi. Dan apakah usaha yang akan aku bangun itu, aku dirikan itu bakal berhasil atau enggak? Sementara ada kebutuhan nih tiap bulannya yang harus aku tutupin, aku tanggung jawabin. Nah, semacam itu ya. Jadi muncul jadinya kekhawatiran di sana. Jadi dia bertahan, seperti dia nggak gerak kemana-mana. Ada misalnya uang yang kamu pegang cukup untuk modal usaha tapi nggak digunakan misalnya ya. Tapi ada alasannya yang menurut kamu masuk akal untuk kamu. Ya, beberapa di antara kamu juga dealing ini dengan bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Seperti mengerjakan project. Ya, ada tanggung jawab di mana kamu pengen benar-benar fokus dan mengerjakan project ini semaksimal mungkin dengan hasil yang bagus. Tetapi ada kekurang yakinan akan cara yang kamu gunakan. Mungkin perlu ini keberanian untuk kamu menggunakan cara yang baru, metode yang baru. Ya. Di dalam berbisnis misalnya, kamu khawatir mengeluarkan uang untuk modal kamu berbisnis. Seperti yang saya katakan di awal ya. Ada nggak cara yang lain ya? Aku tetap bisa berbisnis tapi aku nggak ngeluarin uang. Nah, itu cara yang lain ya kan? Mengubah tekniknya tadi itu. Nggak harus ngeluarin modal tapi bisa bikin usaha. Misalnya jadi reseller. Reseller online shop, kita nggak harus ada ini kan, modal kan. Kita nggak harus memiliki barangnya, tapi kita bisa jualan, dapat komisi dari sana. Menjadi afiliator, atau kamu mencari toko langsung, kamu pengen jualan langsung misalnya, ada tokonya, kamu mencari toko-toko tertentu yang mau dia menyalurkan barangnya itu ke agen-agen kecil dengan syarat-syarat tertentu. Mungkin perlu nih membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan lain dengan cara-cara atau teknik-teknik yang baru, yang berbeda dari cara yang biasanya kamu pakai.
Di dalam mengelola keuangan juga bisa seperti itu ya, kalau kamu dealing di dalam mengelola keuangan. Oke, untuk Three of Swords-nya, Three of Swords, Ace of Swords, ada Ace of Swords, ada The Emperor, dan juga The Empress. Ace of Swords, semakin kesini kamu semakin clear minded, semakin terang benderang, kamu semakin akan mendapatkan rasa percaya diri di dalam menghadapi tantangan di depan. Ada The Emperor. Ketika The Emperor muncul di dalam bacaan kartu tarot, dia ini siap untuk membuat suatu tindakan keputusan. Baik keputusan atau tindakannya ini akan berdampak, ada risikonya, atau sebaliknya mendatangkan keuntungan. Ada The Empress, dan kayaknya untuk beberapa di antara kamu ya yang dealing terhadap situasi yang menyakiti hati kamu, ini butuh proses, butuh perhatian, butuh observasi, gak bisa buru-buru. Kalau kamu dealing dengan penyakit nih, untuk mengobati penyakit itu kan gak bisa buru-buru, ada prosesnya, dan harus diperhatikan. Kalau kamu dealing dengan bisnis, perkembangan karir kamu, juga ini butuh waktu, perhatian. Oke, kemungkinan lain yang membuat kamu sakit hati di sini bisa jadi karena kamu terlalu banyak memberikan perhatian terhadap seseorang, peduli ini terhadap lingkungan tertentu, tetapi kamu tidak mendapatkan balasan yang sama. Ini yang membuat kamu kecewa. Kamu mungkin sering membantu orang lain, tapi kamu malah nggak dihargai, atau udah seperti angin lalu, diingat pun enggak, apalagi bilang terima kasih gitu ya kan. Oke. Saya klarifikasikan untuk the Fool-nya. Untuk the Fool ada the Death, ada the Magician, dan juga ada Five of Pentacles. The Magician. Sebenarnya kamu sosok yang cerdik di sini. Ada energi The Magician di kamunya. Mungkin ada ascendance kamu, rising kamu, atau moon kamu di Gemini ya. Karena The Magician ini miliknya Gemini. Dia ini sepertinya dealing dengan waktu, sama seperti yang saya katakan tadi. The Empress ini dealing dengan waktu, proses. The Magician juga dealing dengan waktu. Ada Death, ada babak baru, lembaran baru. Kayaknya kamu di sini lagi dealing dengan waktu untuk menyembuhkan luka batin, sakit hati. Dealing dengan waktu untuk mengikhlaskan sesuatu. Kamu lagi mengobservasi sesuatu, mungkin perkembangannya ke arah yang lebih baik di sini. Kamu tahu ini butuh waktu. Cuman di awal mungkin kamu sempat agak panik ya, tapi pada akhirnya kamu mungkin akan ini bersikap, seharusnya aku enggak terlalu panik. Ya aku biarin aja. Waktu yang menyembuhkan gitu. Oke, mungkin beberapa di antara kamu ada juga nih yang dealing dengan seseorang yang ini seperti koneksi ya, bisa jadi pasangan kamu atau anggota keluarga, partner kerja. Dia ini lagi ada masalah. Kayaknya sih dia memang ada masalah, dan kamu membiarkan waktu atau kayak menunggu waktu mengajari dia. Dan kamu kayak mengobservasi di sini perkembangan dia. Si dia ini bakalan menjadi lebih baik atau enggak.
Tetapi di sisi lain juga kayaknya kamu di sini ready juga untuk memberikan pertolongan bila mana si dia ini tidak ini ya, tidak ada, tidak tertolong lagi ibarat gitu. Oke, ada Five of Pentacles, ada sensing, ada keraguan. Ya, di awal kamu ragu. Ini bakalan membaik apa enggak? Aku bisa enggak sembuh dari luka lamaku? Aku bisa enggak berhenti tidak memikirkan orang yang menyakiti aku? Atau kamu meragukan kesehatan seseorang? Kamu meragukan perkembangan karir orang terdekat kamu? Bisa enggak dia gitu ya kan? Oke, ada The Hermit. Untuk The Hermitnya ada Four of Swords dan juga The High Priestess dan juga Ten of Cups. Beberapa di antara kamu ada yang nggak bisa tidur nih, susah tidurnya. Karena kamu di sini lagi banyak mengobservasi, kayak self reflection. Kamu lebih banyak sekarang kayak get into yourself. Kayak kamu lebih fokus terhadap diri sendiri, perkembangan mungkin psikologi, karakter ataupun perkembangan spiritual kamu. Kamu lebih fokus terhadap diri kamu sekarang. Kayak menguliti diri sendiri ya, kayak berkaca, mengkacai diri sendiri. Bagaimana supaya aku ini psikisku ini sembuh dari luka, atau bagaimana supaya aku memiliki ketenangan batin, tidak khawatir terhadap hal-hal yang tidak baik, kemungkinan hal-hal yang tidak baik terjadi. Dan saya ngerasa ya pada akhirnya kamu akan kayak, mungkin di awal kamu ragu, ada sensing, kayak semacam ada kesedihan, ada sesuatu hal yang membuat kamu kayak ragu perkembangannya, ragu kesehatannya bakalan membaik apa enggak gitu. Kamu mikirin itu, tetapi di sini saya ngelihat sepertinya kamu akan kayak, enggak, aku percaya kok, everything is okay, everything will be fine. Kayak aku percaya bahwa semuanya akan baik-baik. Ya, mungkin beberapa di antara kamu yang ada juga yang dealing dengan masalah pekerjaan ya. Kamu mencari pekerjaan, kamu berharap ada pekerjaan yang lebih baik yang kamu dapatkan, dipanggil misalnya ya, kualitas pekerjaanmu lebih baik lagi, jam kerja kamu lebih besar lagi, viewer kamu di sebagai content creator semakin meningkat. Dealing dengan keraguan-keraguan itu di awal, tapi di akhir ini saya ngelihat kamu memiliki kepercayaan diri kembali, dan kepercayaan diri ini mungkin muncul dari ada hal-hal yang kamu lihat. Ini Ace of Swords ini menunjukkan clarity, seperti mungkin ada bukti-bukti otentik atau ada pertanda-pertanda yang kamu lihat bahwa oh ini berdasarkan perasaanku, oh ini bakalan oke kok, everything is okay gitu. Nah, kalau itu udah datangnya dari hati kamu, dari intuisi kamu, maka itu benar. Everything will be okay, semuanya akan baik-baik saja. Oke? Ya, oke. Saya buka spiritual guidance untuk Virgo. Oops. Kenapa pada terbalik balik nih?
Conscious consumer, you have the power to heal and help the world with your decision to buy only products and services that are ethical and environmentally friendly. As a conscious consumer, you choose to invest in fair trade and organic goods. You live simply and you purchase only that which you need. Ya, mungkin untuk Four of Pentacles ini juga kamu dealing dengan masalah pengeluaran ya. Dan hal-hal yang kamu khawatirkan mungkin karena ada beberapa di antara kamu dealing dengan pinjaman, sementara masih ada kebutuhan, atau kamu dealing dengan biaya-biaya kebutuhan sekolah anak-anak kamu gitu. Kamu meragukan kemampuan kamu bisa nanti apa enggak. Saya ngelihat di sini untuk spiritual guidance kamu ini sepertinya mengingatkan kamu untuk memiliki self-awareness. Kamu nggak usah khawatir, cukup hanya kamu memiliki self-awareness untuk memiliki kontrol kendali atas pengeluaran-pengeluaran kamu. Belilah barang-barang atau keperluan kamu yang memang benar-benar kamu butuhkan. Ya, jangan membeli barang-barang yang nggak penting dibeli gitu ya kan. Nah, kalau kita membeli barang-barang yang nggak kita butuhkan sama aja kita itu jadi boros. Sementara yang kamu khawatirkan di sini adalah keuangan misalnya. Artinya kudu harus berhemat gitu ya kan. Yang penting-penting aja dibeli. Oke, yang kedua, organize for success. Do not let the word organize intimidate you, as it is simply a way for you to ensure clarity of purpose. Organizing your thoughts, your reports, your living and work space, and your finances will help you know and plan your next action steps. Iya, Virgo kayaknya mungkin ada juga beberapa di antara kamu, karena ini kan Pluto, ini udah di era baru, dimana Pluto transit di Aquarius. Nah, bakalan segala sesuatunya itu berubah, sistem bisa berubah, aturan kerja, mungkin di lingkungan pekerjaan kamu ada aturan-aturan yang berubah, kamu yang memasuki dunia kerja atau perusahaan yang baru, bakalan ketemu tentunya dengan orang-orang yang baru, walaupun bidangnya sama misalnya dengan bidang kamu sebelumnya di tempat lama, tapi kan dengan orang-orang yang baru ini, mereka mengaplikasikan sistem itu bisa berbeda. Ya kan? Jadi jangan terlalu kamu terintimidasi oleh aturan. Harus ini dulu, harus ini dulu. Kan jadi kamu stres gara-gara itu ya kan. Belajarlah untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan tadi supaya ada harmonisasi antara kamu dengan emosi, pikiran kamu dan juga dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye!